Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam perjanjian lama, Allah berulang kali memanggil para nabinya atau perantara untuk mewartakan firman. Dalam bacaan pertama, dikisahkan bahwa Allah memanggil Yeremia dan memberikan kepadanya tugas perutusan. Ketika menerima tugas ini, Yeremia merasa terkejut. Hal ini sebagaimana yang dikatakannya, "Ah Tuhan Allahku, aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda." Yeremia menyadari akan keterbatasan dalam dirinya, bahwa apa yang akan dilakukannya tidak sebanding dengan kemampuannya. Meskipun demikian, Yeremia diingatkan untuk jangan takut, karena Allah telah berjanji untuk selalu menyertainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, janji Allah dalam perjanjian lama akhirnya mengalami kepenuhan dalam perjanjian baru. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus adalah kepenuhan dari janji Allah. Dan ketika ia datang ke dunia, ia membawa di dalam dirinya pribadi Allah yang memiliki dua kodrat, yakni kodrat kemanusiaan dan kodrat kealahan. Dalam kemanusiaannya, Yesus juga mengalami apa yang dialami oleh manusia: lapar, haus, sakit, lelah, dan sebagainya, kecuali dalam hal dosa. Dalam kealahannya, Yesus mau menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengampuni orang yang berdosa, bahwa ia dapat mengadakan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang yang mati. Dalam kealahannya juga, Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang membuat orang-orang terkagum. Hal ini sebagaimana yang terjadi dan dikisahkan dalam bacaan Injil. Orang-orang yang terlibat pada waktu itu tidak menyadari bahwa Yesus adalah Putra Allah. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga ia mengutus putranya untuk datang ke dunia, agar mereka yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus yang datang ke dunia adalah karena kasih. Dan kasih ini dilukiskan oleh Rasul Paulus dengan sangat jelas dalam bacaan yang kedua, bahwa kasih adalah segala-galanya, bahwa kasih adalah dasar dan tujuan dari hidup manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita ambil dari ketiga bacaan ini? Ada 3 poin penting yang kiranya menjadi bahan permenungan dalam hidup kita. Pertama, panggilan Tuhan itu sifatnya pribadi. Kita semua tentu memiliki panggilan, sebagaimana yang diberikan kepada Yeremia. Entah itu panggilan hidup, maupun panggilan dalam mengembankan suatu tugas atau pelayanan. Sadar atau tidak, kita telah dan sedang menjalani panggilan. Semua itu adalah jawaban dari panggilan yang kita terima. Sebuah panggilan tidak hanya membutuhkan jawaban dari kita masing-masing, tetapi juga pelaksanaan dan kesetiaan dengan segala konsekuensi yang terjadi. Pengalaman takut dan bimbang, duka dan kecemasan, sakit dan kehilangan adalah pengalaman manusiawi. Semua orang tentu mengalaminya. Panggilan memang demikian. Tetapi, apakah kita harus terus untuk larut dalam panggilan yang kita alami dengan segala pengalaman yang kita lalui? Bangkit dan berjuang serta mengambil makna positif dari setiap pengalaman adalah langkah yang tepat untuk memurnikan panggilan dan menjadikan panggilan itu sebagai penyalur rahmat bagi sesama. Poin kedua, berusaha untuk menerima kenyataan sambil terus melakukan kebaikan. Yesus ketika dikatakan, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Ia menerimanya.
Ketika ia ditolak di kampung halamannya, ia menerimanya. Ketika ia diharuskan untuk menderita dan wafat di kayu salib, ia juga menerimanya. Ia tidak menaruh dendam terhadap orang yang membuatnya menderita, tetapi ia mengampuni dan bahkan mendoakan mereka. Kita pun seringkali mengalami suatu kenyataan dalam hidup yang tidak dapat dihindari. Apapun kenyataan itu, entah itu kebaikan ataupun keburukan, entah itu kegagalan ataupun keberhasilan, adalah bagian dari panggilan kita, adalah bagian dari kenyataan hidup yang tentu saja dapat kita lewati. Apapun kenyataan itu dan bagaimanapun proses yang dilalui, tetaplah semangat dan berusaha untuk menerima panggilan itu, sambil terus untuk melakukan kebaikan. Poin yang ketiga, kasih itu sendiri adalah hidup yang dialami oleh manusia, yang bersumber dari Sang Kasih. Rasul Paulus dengan sangat jelas menyampaikan tentang kasih, sebagaimana yang diuraikannya dalam bacaan yang kedua. Kasih itu pertama-tama adalah anugerah, pemberian yang bersumber dari Sang Kasih. Ia telah lebih dahulu mengasihi manusia dengan caranya tersendiri. Bukti dari kasih Allah yang paling agung adalah wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Lantas bagaimana kasih itu dalam hidup manusia? Hidup manusia itu adalah sebuah kasih. Keberadaannya adalah anugerah dan kasih dari orang tua. Pertumbuhan dan perkembangannya adalah karena kasih dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maka hidup manusia pun harus mengarah pada kasih. Yesus pernah menjawab salah seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya mengenai hukum yang pertama dan terutama. Jawaban itu ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika setiap orang menghayati dan mewujud nyatakannya dalam hidupnya, tentu pengalamannya akan menjadi berkat bagi sesama dan hidupnya akan menjadi berarti. Tuhan memberkati.